Bapa, kami mengucap syukur, hadirat-Mu menguasai setiap kami. Terima kasih Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi kami dan menempatkan seluruh kesadaran kami di tempat di mana Engkau berada, di mana Bapa berada, Tuhan Yesus berada. Dan terima kasih Roh Kudus yang menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk memiliki hati seorang murid, hati yang siap diajar, hati yang siap ditabur benih ilahi yang berasal daripada-Mu. Dan kuasai lidah bibir anak-Mu ini, Roh Kudus, supaya setiap apa yang keluar dari lidah bibir ini semua seturut dengan isi hati Bapa. Dan apa yang ditangkap oleh anak-anak-Mu dimanapun saat ini mereka berada, baik yang mengikuti secara Zoom maupun YouTube, biarlah hadirat-Mu terus mencengkram kami dan Engkau bicara secara pribadi Tuhan, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan lapar dan haus dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom saudara semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengikuti secara Zoom maupun mengikuti rekaman lewat platform YouTube. Dan thank you juga buat tim worship yang membantu kita sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kali ini saya akan membahas tentang satu tema yang berkaitan dengan retret tahun 2023 beberapa bulan lalu, yaitu mengenai menjawab panggilan Tuhan. Ya. Ini adalah satu seri, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana ketika kita membahas tentang harvest season, kita bicara tentang penuaian. Kalau kita bicara tentang penuaian, maka ada kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Ada tidaknya si penuai. Karena seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memiliki pohon mangga atau pohon yang menghasilkan buah apapun itu, lalu buah itu sudah matang. Kalau kita tidak petik, maka ada dua opsi. Kalau nggak buah itu menjadi busuk, jatuh, terbuang begitu saja, dia akan termakan sama binatang di alam bebas. Tebakan yang ketiga, mungkin diambil sama tetangga. Well, tapi saya akan bicara tentang penuaian. Bahwa kalau bicara penuaian berarti kita bicara tentang si penuai juga, saudara. Nah, siapa sih sebetulnya penuai itu? Nah, sebelum panjang lebar saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya akan memulainya dari sini dulu. Ada firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima. Saya akan bacakan dengan cepat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Anakku, sadarilah bahwa pada zaman terakhir sekarang ini kita pasti mengalami banyak kesulitan. Banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri, cinta uang, sombong, suka memuji diri, suka menghina orang lain, durhaka kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, mengabaikan Allah, tidak mengasihi orang lain, tidak mau memaafkan, suka menjelek-jelekan orang, tidak bisa menguasai diri, bersifat kasar dan kejam, serta membenci segala sesuatu yang baik. Orang-orang pada zaman terakhir ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tinggi hati, dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Memang di depan orang mereka berlagak saleh, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah ataupun diubahkan oleh kuasanya. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Nah, firman ini saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Kalau kita baca ayat ini, kalau kita mendengar ayat ini, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dicatat
di dalam firman Tuhan, keadaan ini kapan? Dulu, sekarang, atau nanti? Coba saya kasih waktu sejenak Bapak Ibu Saudara untuk mulai merefleksikan, untuk mulai melihat keadaan sekitar kita. Ayat ini kira-kira ditulis untuk keadaan kapan? Kalau saya boleh jawab, jawaban saya adalah hari ini. Artinya apa, saudara? Kalau kita melihat keadaan manusia di hari-hari ini, artinya apa? Ini merupakan tanda zaman bahwa zaman ini sudah di zaman paling akhir, di mana orang tidak teratur, di mana orang mulai banyak kecewa dengan Tuhan, mengabaikan sesuatu yang baik, mulai egois, dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat itu di lingkungan sekitarnya, ya inilah merupakan tanda dari Tuhan bahwa kita semua siap tidak siap sudah masuk di zaman akhir, saudara. Nah, selanjutnya, kalau itu dalam keadaan manusia, yang berikutnya, saudara, ini adalah keadaan di global, ya. Gambar yang pertama saya perlihatkan di situ ada perang antara Rusia dan Ukraina. Ini sudah hampir 2 tahun berlangsung perang ini. Kemudian gambar yang kedua ada satu keadaan peperangan antara Israel dengan Hamas yang hari-hari ini sedang terjadi. Dan gambar yang ketiga adalah satu invasi, satu helikopter yang sedang membajak kapal milik Israel. Ya, diketahui bahwa helikopter ini milik pasukan Houthi. Ya, jadi ini negara dari Yaman, saudara. Mereka bajak, dan beberapa minggu lalu ada satu insiden di Laut Merah, kapalnya Houthi ini ditembak sama kapal perang US, sehingga kapal itu tenggelam. Dan keadaan di sana masih memanas. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Ya, jujur kata, kadang kalau saya buka YouTube, yang saya lihat adalah dunia militer. Jadi saya terupdate bukan dari kata orang, tapi saya mengikuti berita-berita secara global ini. Well, selanjutnya, yang berikutnya adalah gambar antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Ini memang musuh bebuyutan, saudara. Ya, beberapa kali Korea Utara itu melancarkan uji coba peluru kendali, ya, peluru-peluru yang besar seperti itu, saudara. Bahkan bukan hanya ke dekat semenanjung Korea Selatan, bahkan sampai dekat semenanjung perairan Jepang. Ya, jadi dua negara ini kondisinya memang lagi tidak kondusif. Kemudian gambar yang berikutnya kelima adalah ketegangan antara China dengan Taiwan. Padahal mereka bersaudara, ya. Dan dulunya memang Taiwan ini masuk di dalam satu pengelolaan China. Tapi hari-hari ini Taiwan pengen merdeka sendiri. Itulah kenapa keadaannya hari-hari ini mereka sedang lagi panas-panasnya, saudara. Bahkan China dikabarkan betul-betul sedang mempersiapkan perang besar-besaran. Itu sudah beberapa bulan lalu, dari tahun lalu bahkan gitu. Tinggal nunggu pemicunya, sudah ada peperangan. Nah, itu yang terjadi secara global. Kalau kita lihat secara keadaan alam, Bapak Ibu Saudara, saya coba googling berita gempa di seluruh dunia, itu hampir setiap hari itu ada loh. Ini saya search pada 9 Januari lalu. Kalau hari ini Anda mau penasaran, silakan googling tentang gempa, gitu. Pasti akan keluar di mana informasi itu lengkap. Dan itu kita dapati ada di beberapa titik terjadi gempa. Apa maksud saya menyampaikan ini semua kepada Bapak Ibu Saudara? Saya mau garis bawahi, saya sedang tidak menakut-nakutin Anda semuanya, tapi saya membawa satu tanda bahwa Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ini tuh waktunya sudah hampir habis. Tidak ada lagi satu alasan untuk nanti aja deh. Itu urusan gampang. Ya. Maksud saya menyampaikan ini semua agar supaya apa? Kita mulai aware, kita mulai sadar, kita mulai peduli bahwa
waktu sudah makin singkat. Jangan sia-siakan waktu untuk kita mengejar pengenalan akan Tuhan, untuk meresponi panggilan Tuhan, saudara. Anda bisa lihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Ada seseorang yang memegang handphone, ya. Ketika ada panggilan masuk, sebetulnya ada beberapa reaksi. Reaksi yang pertama, kita nggak angkat panggilan itu, kita tidak jawab panggilan itu, karena memang kita tidak mendengar, atau bahkan kita sedang tidak tahu kalau ada telepon masuk. Yang kedua, kita tahu ada panggilan masuk, tapi kita sengaja membiarkan panggilan itu mungkin dengan berbagai alasan. Entahkah kita lagi sibuk, entahkah kita memang lagi nggak lihat handphone, ya, atau bahkan kita nggak dengar sama sekali, ya. Atau yang terakhir, sengaja nggak mau ngangkat. Saya ketiga-tiganya sering mengalami itu. Saya percaya saudara juga punya pengalaman ini, bukan? Kalau ada panggilan masuk, kita tahu sih sebenarnya ada panggilan masuk. Siapa? Debt collector. Oh, pasti langsung di denial. Atau bahkan panggilan nggak jelas. Kalau saudara punya aplikasi tertentu gitu ya di handphone, smartphone Anda, ketika Anda masukkan itu, jadi ada telepon masuk yang kita nggak tahu jelas dari mana. Itu biasanya ada nama, ada sudah dinamai oleh orang lain bahwa itu nggak penting gitu ya. Well, saya balik lagi. Kadang ketika kita menerima panggilan, bisa aja kita mengignore, kita mendenial, kita sengaja untuk cuek, membiarkan itu. Sama seperti dengan kehidupan kita hari ini terhadap panggilan Tuhan, saudara. Kita sadar sih hari ini sudah zaman akhir. So, dengan apa yang tadi saya jelaskan di awal, tanda-tanda itu Bapak Ibu Saudara, sebetulnya untuk alasan nomor 1, pura-pura nggak dengar, nggak tahu, ini seharusnya sudah tereliminasi. Jadi tinggal jawaban apa? Kita mengabaikan atau kita mau jawab. Selamat Bapak Ibu Saudara masuk jebakannya Tuhan. So, tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan panggilan Tuhan. Nah, sering kita punya alasan. Alasan kita tidak mau terima panggilan Tuhan itu apa sih? Yang pertama, saya catat ada 3 Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda punya lebih, no problem. Tapi untuk mempermudah kita mengenali apa sih sebetulnya alasan-alasan kita yang membuat kita tidak mau mengangkat panggilan Tuhan itu. Yang pertama tentunya adalah self-centered. Di mana hal itu berpusatkan pada diri kita sendiri. Pokoknya aku, dan aku. Yang kedua adalah terjebak ke dalam zona kenyamanan. Tidak mau keluar dari kebiasaan yang dianggap biasa atau sesuatu yang nyaman. Oh, pokoknya kalau saya cuci piring itu caranya begini. Oh, saya pokoknya kalau masak caranya begitu. Itu contoh. Yang ketiga adalah ketakutan. Takut gagal atau bahkan takut dinilai orang lain. Memang kalau kita bicara tentang ketakutan sebenarnya definisinya luas ya. Tapi saya mau lebih fokus mengkerucutkan, kita membahas nanti tentang takut gagal dan takut dinilai sama orang lain. Kita mulai dari pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kencangkan sabuk pengamannya. Kita akan take off. Yang pertama self-centered. Yaitu berpusatkan kepada diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri daripada memberikan sesuatu kepada yang lain. Yang ketiga adalah kurang belas kasihan kepada yang lain. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang menolak panggilan Tuhan atau menunda panggilan Tuhan atau mengignorance panggilan Tuhan, karena alasan utamanya sebetulnya apa, saudara? Kita terlalu egois. Seperti yang dicatat di sini, saudara. Kita selalu berpusatkan kepada diri sendiri.
Kita selalu memandang segala sesuatu dari diri kita. Untungnya apa kalau aku mengambil panggilan Tuhan ini? Untungnya apa kalau aku mulai bergerak untuk mikirin orang? Untungnya apa kalau aku ikut persekutuan? Untungnya apa kalau aku baca Alkitab, berdoa, ikut pemuridan dan lain sebagainya? Atau bahkan kita punya alasan gini, ya saya aja masih perlu banyak ditolong orang, saya aja masih bergumul bagaimana saya bisa melayani Tuhan, bagaimana saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani orang, sedangkan saya aja masih perlu ditolong. Nah, itulah tanda-tanda kita masih sebetulnya apa? Self-centered. Masih berpusatkan terhadap diri kita. Aku, dan aku. Kalau kita bicara tentang keadaan kita hari ini Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi, apakah saya hidup hari ini tidak ada pergumulan? Tentu ada. Tentu ada. Jadi pertanyaannya gini loh, kalau saya punya pergumulan hari ini, yang beberapa bulan lalu yang saya lewati, sama istri lewati, kami satu keluarga lewati, Bapak Ibu Saudara mungkin sebagian sudah mendengar ceritanya, di mana ada musim badai yang terjadi dalam kehidupan kami, yang membuat kami akhirnya fokusnya arahnya semua ke sana. Kalau saya boleh jujur Saudara, dari 1 kali 24 jam, apakah iya 1 kali 24 jam saya terus berdoa sama Tuhan? Saya keliling ruangan, keliling meja untuk apa? Pengakuan iman dan lain sebagainya. Enggak. Minimal 7 jam, 6 jam saya istirahat, atau at least paling tidak 5 jam saya istirahat. Ya. Setengah jam, 1 jam saya lihat-lihat handphone, sosial media, lihat YouTube dan lain sebagainya. Jadi tidak selamanya waktu itu saya pakai untuk apa? Benar-benar untuk fokus kepada Tuhan, berdoa, bersujud, dan bahkan ngurusin pergumulan itu. Masih ada slot waktu-waktu di mana sebetulnya apa? Ini masih bisa kita pakai untuk apa? Mikirin Tuhan, mikirin orang lain. Tapi kalau kita self-center, kita memukul rata bahwa sorry, aku sedang sibuk. Coba, sesibuk apapun Bapak Ibu Saudara, kita semua, kalau kita mau jujur-jujuran, kita mau buka-bukaan nih, Saudara. Sesibuk apapun, 5 menit aja. Ada nggak sih waktu kita yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa, untuk menyemangati orang, untuk membalas WA, untuk peduli kepada sesama, untuk buka grup di mana kita dapat tugas-tugas di situ, mungkin dari pelayanan kita, dari persekutuan kita, dari ministry kita, dari gereja kita. Kalau sampai enggak ada, mohon maaf. Bagian ini saya kurang percaya. Kenapa? Saya mengalami. Jadi kalau sampai enggak ada waktu untuk buka handphone, enggak mungkin. Mungkin kalau butuh konseling, butuh waktu untuk kasus-kasus tertentu, orang yang punya masalah berat, butuh konseling yang lama, iya, itu bisa dipahami, Saudara. Tapi kalau bisa balas WA untuk, Tuhan sayang loh sama kamu, kamu yang kuat ya, kamu yang tegar ya. Atau bahkan ketika Anda dapat tugas di dalam ministry Anda, dalam pelayanan Anda, masa iya nggak bisa buka WA? Kenapa? Daging kita, Saudara, ketika kita mengalami satu rutinitas yang seperti itu, kalau kita udah fokus, kita udah terlanjur menyediakan waktu yang banyak untuk ngurusin urusan yang serius, pasti ada sisi di mana daging kita butuh entertain. Bahasanya apa? Me time. Dengan cara yang masing-masing. Nanti kalau udah me time, udah semuanya diabaikan, oke? Dan kita melakukan satu aktivitas yang kita sukai. Nggak tahu apa yang Saudara lakukan. Tapi macam-macam. Ada yang nonton Netflix, ada yang mungkin meluangkan untuk hobinya, atau mungkin untuk sekedar sosial mediaan yang scroll-scroll segala macam seperti itu. Kalau kita mau jujur, itu sering kita alami. Bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara nggak ngalamin, tapi biar saya mengaku, itu sering saya alami. Jadi
Sebetulnya kalau kita bicara waktu yang ada Bapak Ibu Saudara, masalah yang kita hadapi apapun itu, saya percaya gini, ketika kita ngasih makan daging kita, maka daging kita akan yang sibuk. Tapi sebaliknya, kalau kita aktif secara konsisten, bayar harga untuk memberi makan roh kita, maka yang aktif, yang sibuk adalah roh kita. Ketika roh kita sibuk, maka daging kita apa? Jobless. Anda sepakat dengan saya? Itu saya alami. Ketika saya mulai mengentertain daging saya yang akan dominan. Nanti di situ barulah ada alarm dari Roh Kudus untuk apa? Stop anakku. Taruh handphonemu, berdoalah buat aku. Stop anakku, taruh handphonemu, worship aku. Sering kita membuang waktu banyak, saudara, untuk hal-hal kedagingan. Demi kedagingan, demi memberi makan kenyamanan kita, demi memberi makan apa yang kita suka, saudara. Tapi mulai hari ini, kita semua sepakat untuk mulai, oke, kita harus tanggalkan itu. Kita harus mulai ganti gaya hidup kita. Seperti dalam firman Tuhan ini, saudara, katakan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia lagi. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik siapa? Milik Allah. Ini yang tadi saya bilang. Kalau kita merubah dari self-centered kepada Christ-centered, mulailah menghidupi firman ini. Mulai renungkan bahwa, hey, hidup kita bukanlah milik kita lagi, amin. Hidup kita adalah milik Kristus yang sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Oleh sebab itu apa? Muliakan Allah dengan tubuh kita dan roh kita. Pak, tapi hari ini saya pergumulannya masih banyak. Saya masih punya masalah dalam keuangan, saya masih punya masalah dalam kesehatan saya masih punya masalah dalam diri saya punya masalah dalam keluarga saya, dan lain sebagainya. Seperti kisah tadi saya, saudara. Apa iya 1 kali 24 jam dikurangi Anda istirahat, dikurangi Anda untuk beraktivitas dengan keluarga segala macam, nggak ada waktu buat Tuhan? Saya rasa mustahil. Hanya saja apa? Kita sering mengentertain apa? Daging kita ketika kita punya masalah. Ketika kita punya pergumulan, pelarian kita bukanlah ke Tuhan, tapi pelarian kita untuk menyenangkan diri kita. Saya punya gambar yang bisa Anda lihat hari ini, sekarang ini. Ini adalah gambar dari anak mentor kami. Dia begitu kreatif, gambarannya suka betul-betul mengandung profetik. Ini adalah gambar di mana saat saya sama istri waktu itu mau pergi ke Pineng untuk urusan kesehatan istri saya pada saat itu. Ya, waktu itu kalau melihat gambar aslinya, Bapak Ibu sekalian, karena ini disadur dari foto, kemudian mulai digambar ulang, muka kami sangat layu, muka kami air matanya lagi sedih, ya, karena pada saat itu betul-betul kita sedang berada dalam pergumulan yang cukup berat, ya. Ketika kita punya masalah, apapun itu, contoh pada saat ini yang kami alami, kami lagi bergumul dalam kesehatan. Kakak saya mengalami kecelakaan, di waktu yang bersamaan istri saya mengalami masalah dalam rahimnya, dan orang tua kami atau mertua saya sedang bermasalah dalam kesehatannya juga. Jadi bertumpuk-tumpuk seperti ini, fokus kita kemana? Iman kesembuhan. Setuju dengan saya? Nah, saya coba berbagi dengan saudara semua dari cara pandang yang berbeda, dari POV yang berbeda. Saya terilhami oleh kisahnya murid-murid Tuhan Yesus pada saat dia menuju ke satu tempat, naik perahu, Tuhan Yesus belakangan menyusul.
ya, di dalam satu perikop itu kalau Bapak Ibu Saudara cari kisahnya Yesus berjalan di atas air. Ya. Nah, ketika murid-murid ini sudah lebih dului menduli Tuhan Yesus dengan mengendarai perahu dengan semua murid-muridnya, kira-kira jam 3 pagi ya, atau mungkin tengah malam seperti itu, terjadi badai. Sehingga murid-murid ini pada ketakutan. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus datang, berjalan di atas air, dan murid-murid sempat takut, dikira apa? Ada hantu gitu. Mungkin kalau saya jadi murid-murid Tuhan Yesus juga akan teriak yang sama sih. Takut juga. Ya, ada sosok yang berjalan di atas air pula gitu ya. Yang ada bukannya menyambut dengan sukacita, tapi apa itu hantu gitu ya. Nah, tapi pada saat itu Tuhan Yesus bilang, ini aku. Lalu murid-muridnya apa? Di tengah badai, kita bisa bayangkan saudara. Badainya pada saat Tuhan Yesus masih berjalan di atas air, apakah badainya tenang? Belum. Tapi di situ murid-murid sudah mulai ada ketenangan, karena apa? Melihat gurunya, melihat Tuhan hadir. Nah, pada saat Tuhan datang, murid-murid berubah perasaannya dari yang takut, dari yang khawatir nanti kalau kapalnya tenggelam gimana segala macam. Akhirnya apa? Ye, guruku datang. Dari yang takut, cemas berubah menjadi apa? Damai. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Lalu, guru kalau itu kamu, aku mau jalan kepadamu. Ya udah sini. Ketika Petrus fokus kepada Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air di tengah badai. Tapi saat kesadarannya belok, dia merasakan sesuatu hal yang terjadi di alam materi. Dia jatuh. Lalu Tuhan Yesus angkat. Nah, apa yang saya mau bicarakan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika Anda mengalami badai kehidupan, yuk rubah cara pandang Anda untuk fokusnya kepada apa? Hasil. Fokusnya kepada solusi. Kalau Anda sakit, butuhnya apa? Disembuhkan. Kita semua mau seperti itu. Ketika Anda punya masalah keuangan, butuhnya apa? Iya, solusi keuangan dong. Ketika Anda mengalami pergumulan, perselisihan segala macam, butuhnya apa? Pemulihan. Betul? Itu semua udah nature-nya, saudara. Tapi kalau hari-hari ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun kehidupan Anda nggak berubah, itu terus masalahnya. Atau bahkan mungkin Anda sudah komitmen, Anda sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, tapi masalah terus datang. Anda sudah doa dengan segala cara, sama seperti kami lakukan beberapa bulan lalu, segala ilmu, tanda petik, semua yang dipelajari di RTM dipakai, gak ada yang ketinggalan. Tapi nyatanya apa saudara? Istri saya masih masuk ke rumah sakit tuh, masih dibelek tuh, masih kena pisau operasi tuh. Apakah doanya kurang? Dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa saudara? Tuhan punya journey, Tuhan punya perjalanan buat hidup kita saudara. Tuhan punya maksud supaya kita, terutama saya pada saat itu dan istri, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. So hari ini pesan yang pertama untuk menghilangkan self-center, mulai pikirin Kristus, mulai pikirin Tuhan yang sudah membayar hidup Anda lunas, mahal. Itu sudah kita terima semuanya saudara. Yuk, jangan lagi fokusnya untuk apa? Mintanya instan. Betul, masih ada mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu besar, betul. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap masalah itu Tuhan gak melulu cuma ngasih apa? Mujizat. Tapi Tuhan kasih apa? Pelajaran yang mahal. Karena namanya pelajaran, itu akan terpakai sampai seterusnya. Kalau mujizat itu terjadi hari ini, sekali kita mengalami satu perubahan, atau bahkan nanti nextnya kita mengalami mujizat lagi, bisa, tentu sangat. Tapi buat Tuhan gini loh, soal mujizat itu mudah, tinggal membalikkan tangan. Buat Tuhan gampang. Tapi Tuhan lebih daripada itu akan memberikan kepada kita, yaitu apa? Satu pelajaran yang bernilai saudara. Bukan soal masalah duit, bukan soal masalah
kesehatan, bukan masalah pemulihan, bukan masalah kesembuhan, tapi masalah perubahan hati kita memandang Tuhan yang hidup itu seperti apa. So, jumpai Tuhan Yesus dalam badai kehidupanmu. Berikutnya saudara, yaitu tentang comfort zone, yaitu kenyamanan. Saya rasa termasuk saya pribadi, masih banyak yang perlu dibongkar oleh Roh Kudus dalam hal-hal kenyamanan saya. Apa sih Gus sebetulnya bicara kenyamanan ini? Kurang lebihnya gini, kalau kita bicara tentang kenyamanan, itu sesuatu hal yang kita anggap itu bagian dari hidup kita, dan kalau kita digeser atau kita diganggu dalam sesuatu yang kita sukai, yang kita anggap benar itu digeser, diganggu, kita jadi marah, kita jadi takut, kita jadi protes. Itu tandanya kita terjebak dalam zona nyaman. Sama seperti gambar ini, ada satu garis di mana kita terbatas sama garis itu. Ketika kita mau melangkah, kita jadi berpikir, kalau aku melangkah ke sana nanti gimana ya? Kalau aku nanti ke kiri, apakah iya itu jalannya? Dan seterusnya. Saya sengaja tampilkan gambar ini lagi buat Bapak Ibu Saudara. Ya, di webinar bulan September saya kalau tidak salah, atau Oktober ya, saya menyampaikan itu, atau bulan Agustus saya lupa. Momen dimana saya pulang dari Penang, Malaysia, selang 1 hari, waktu itu disuruh mengisi webinar yang temanya adalah zona nyaman atau zona iman, ya di situ. Nah, gambar ini saya pakai dan sekarang saya ulang lagi, saudara. Anda bisa lihat ikan di akuarium. Bisa hidup ikannya? Tentu bisa. Berkembang biak? Tentu bisa. Asal kita rawat, kita kasih makan, dia akan hidup, dia akan terus bergerak. Sama seperti kita, saudara. Dikasih makan, walaupun cuma ya di rumah-rumah aja gitu ya. Bisa hidup nggak? Bisa. Bisa bertumbuh nggak? Bisa. Bisa berkembang biak? Berkembang biak lagi. Bisa melahirkan? Bisa. Bisa punya keturunan? Bisa. Oke. Nah, kalau kita tarik pelajarannya, kita ikut dalam satu persekutuan, kita hidup dalam satu pelayanan, kita bergabung di dalam kelas-kelas pemuridan mungkin, kita diberkati nggak? Pasti diberkati. Anda memutuskan untuk tutup pintu buat pelayanan yang lain, nggak mau ikut ministry A, B, C, pengajaran A, B, C, Anda tutup pintu buat gereja A, B, C, ya. Anda memutuskan untuk, mending di rumah aja, di YouTube banyak pengajaran. Anda bisa hidup? Bisa. Anda dapat berkat? Dapat. Iman Anda bertumbuh? Bisa. Sangat. Tapi masalahnya, apakah kita berbuah? Itu yang menjadi persoalan, saudara. Ya. Nah, bandingkan dengan ikat di laut lepas ini. Memang banyak bahaya di sana, banyak resiko di sana, tapi sebetulnya itu adalah tempat aslinya kita, tempat alaminya kita, alaminya si ikan itu, saudara. Sama seperti kita, hidup kita itu bukan tinggal di dalam terang terus begini, saudara. Hidup kita bukan diutus sama Tuhan, kamu adalah terang. Yang tugasnya apa? Menerangi di tempat yang terang. Kan nggak begitu. Kamu adalah terang. Untuk apa? Menerangi tempat yang gelap. Itu panggilan kita, saudara. Kalau terang ketemu dengan terang, maka apa? Sia-sia. Atau bahasa trennya adalah mubazir. Nggak berfungsi. Sama seperti kita, kalau kita memilih lingkungan yang orang-orang rohani terus, orang-orang yang cinta Tuhan terus, sayang Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang membutuhkan Tuhan di luar sana. Memang akhirnya apa? Nggak nyaman. Memang akhirnya kita akan ketemu dengan orang-orang, ya di kelompok saya, wah saya diberkati banget kalau nyembah itu sampai lepas, kalau nyembah itu sampai terbang. Jangan lupa turun. Ya, kalau saya ikut persekutuan saya tuh, waduh gitu ya, roh saya diberkati segala macam. Ya,
Bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara punya tempat untuk Anda bisa bertumbuh. Tapi ingat bahwa Tuhan menugaskan kita bukan untuk tinggal di akuarium terus. Ada momen di mana apa? Kita disapih. Ada momen kita mulai dipisahkan dari kelompok kita. Untuk apa? Mulai menjadi berkat buat banyak orang. Buat orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ya, Anda akan ketemu dengan mungkin cara doa yang berbeda. Anda akan ketemu dengan standar iman yang berbeda. Of course, tentu saja. Ya, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin akan mendebat Anda. Kalau Anda di persekutuan Anda akan ketemu dengan orang-orang yang saling mensupport, orang-orang yang saling mendukung, orang-orang yang saling mengencourage, orang-orang yang saling mendorong Anda untuk sesuatu yang positif. Tapi di luar, kita bisa dijudge, kita bisa dihakimi tadi, kita bisa diprotes, kita bisa ditolak bahkan. Tapi itulah tugas saudara dan saya. Oleh sebab itu, keluar yuk dari zona nyaman. Nah, sama seperti gambar berikutnya, saudara. Secara singkat, kalau Anda belum tahu, ya ada burung elang yang telurnya dierami oleh ayam. Sehingga sekali waktu, ketika telur menetas, ya burung elang ini bertumbuh, dia akan melihat sosok siapa? Ayam yang tidak bisa terbang tinggi. Sampai satu saat si elang ini nyadar, kok itu ada makhluk yang berbulu seperti aku, dia bisa terbang. Aku seperti dia, tapi kenapa aku nggak bisa terbang? Kenapa? Kita terlalu nyaman ngelihat sosok, ngelihat lingkungan yang apa? Ya gitu-gitu terus. Makanya kita nggak pernah optimal, saudara. Sama seperti kalau misalkan Anda di satu daerah, Anda nggak mau keluar dari daerah Anda untuk memperbesar kapasitas Anda, maka ya Anda akan menjadi orang yang gitu-gitu terus kan? Tapi Pak, kalau kita ke kota lain, ke daerah lain, merantau ke tempat lain, nanti jauh dari keluarga segala macam, nah itulah kenyamanan. Kita takut kehilangan itu semua, saudara. Ya. Nah, saya akan bacakan di ayat ini, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7, saya bacakan dari versi Amplified Bible, di bahasa Indonesianya secara langsung demikian. Karena kita berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Ada penjelasannya begini, menjalani hidup kita dengan cara yang konsisten dengan keyakinan kita yang teguh akan janji-janji Allah. So, buat Bapak Ibu Saudara semua, hidup kita itu memang bukan di zona nyaman, tapi di zona apa? Iman. Di zona iman itu memang kelihatannya abu-abu, kelihatannya nggak jelas, pasti. Tapi justru disitulah panggilan hidup kita, saudara. Bahwa kita hidupnya ditentukan bukan karena apa yang kita mau. Hidup kita ditentukan bukan karena sesuatu yang kelihatan pasti. Tapi hidup kita ditentukan oleh panggilan Tuhan dan janji-janji Tuhan kepada kita. So, buat kita semua belajar yuk. Mulai resapi kebenaran ini. Mulai ambil setiap tantangan yang ada. Kalau di lingkungan Anda bertumbuh, Anda bersekutu di pemburidan, di komsel, apapun itu kelompoknya, saudara, ketika Anda diminta untuk berdoa, Anda untuk berbagi firman, sharing life, cobalah. Bukan tentang seberapa banyak yang Anda bisa sampaikan atau berikan, tapi seberapa mau Anda mau bagikan hidup Anda. Tuhan gak hitung seberapa besarnya kok, tapi Tuhan mau respons kita, saudara. Mungkin gak nyaman, ya, gak apa-apa. Kita mulai belajar, ya. Nah, yang ketiga adalah ketakutan. Definisinya banyak, ya. Tapi saya mengkerucutkan tadi. Salah satu hambatan yang membuat kita tidak mau menerima panggilan Tuhan adalah apa? Takut. Takut soal apa?
Takut kalau nanti dinilai orang kita nggak baik gimana? Artinya apa? Takut gagal. Nanti kalau mulai berdoa, doanya belepotan gimana? Nanti malu-maluin. Ujungnya apa? Takut dinilai kita nggak perform. Takut dinilai kita nggak bisa apa-apa. Artinya apa, saudara? Identitas kita masih bermasalah. Kalau mau digali lebih dalam lagi, ketakutan kita takut gagal, takut dinilai orang macam-macam. Karena apa? Identitas kita belum sepenuhnya mendarat dengan baik menjadi seorang anak yang dikasih oleh Bapa kita di surga. Kita masih bingung terhadap apa penilaian orang terhadap diri kita, tapi kita nggak pernah setuju dengan apa yang Tuhan nilai terhadap kita. Mungkin dari kecil, saudara, kita memang sudah diracuni untuk apa? Kamu kalau gede nanti, kamu harus berhasil ya, kamu harus sukses ya, kamu harus begini ya, kamu harus jadi orang ya, segala macam, saudara. Ya harapan namanya orang tua kan ya baik semua gitu ya. Tapi satu hal yang saya mau bicarakan buat saudara semua, untuk mencapai sebuah keberhasilan, untuk mencapai sebuah prestasi, saudara mau nggak mau akan ketemu yang namanya apa? Teman kita yang kita nggak bisa tolak, yaitu apa? Gagal. Kalau Anda bisa menangkap intisari ini, saudara, Anda akan mulai beda meresponinya. Ya sudah, kalau memang aku gagal, belajar. Makanya salah satu value RTM adalah apa? M-nya mau belajar. Gak ada orang, Bapak Ibu Saudara, yang sudah sempurna. Kita semua belajar menuju kepada kesempurnaan itu. Modal kita apa? Mau belajar. Oke, kalau Anda punya standar hidup ini, Pak, kita kan harus memberikan kepada Tuhan sesuatu yang terbaik dong, yang perfect dong. Iya, itu Tuhan suka. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, kalau tujuan kita itu hasilnya sempurna, kita akan banyak kecewa loh. Dan kita akhirnya akan banyak menyisihkan hal-hal yang penting lainnya. Demi apa? Mengejar hasil kita harus sempurna, Pokoknya aku kalau mengerjakan sesuatu harus perfect. Saya mau bilang, good, itu bagus, itu baik. Tapi sisi lain, saudara, dari sesuatu yang baik yang Anda kejar itu adalah apa? Kita berambisi supaya kita dinilai orang. Wah, kamu keren banget. Itu kan yang kita mau. Itu kan yang kita tuju. Artinya apa? Kita masih butuh pengakuan. Ternyata kita masih butuh apa? Afirmasi. Ternyata kita masih butuh apa? Hormat dari orang lain, saudara. Kalau kita tidak melihat kegagalan menjadi satu bagian dari hidup kita, kita mengejar perfect. Akhirnya apa? Perfeksionis. Segala sesuatu kalau nggak sesuai dengan apa yang Anda anggap sempurna, baik, marah. Itu kan sisi-sisi kelemahannya. Lah terus gimana, Pak? Ganti perfeksionis Anda dengan excellence buat Tuhan. Excellence itu apa sih? Memberi sesuatu yang terbaik. Terbaik kadang-kadang apa? Mungkin gak sempurna, tapi itu all out, keluar sepenuhnya dari hati Anda. Anda memberikan itu yang terbaik. Memang terbaik, kita belum tentu terbaik buat orang lain. Tapi paling tidak gini, ketika Anda memberikan sesuatu, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang udah Anda usahakan, that's it, itu saja. Selebihnya kita belajar. Kalau memang kurang, ya udah terima. Mau sampai kapan saudara kita memegang kesempurnaan itu dengan cara dan usaha kita? Yang ada apa? Kita akan mudah marah kepada orang lain. Kita akan sering menyalahkan diri kita sendiri karena apa? Kita gagal, kita nggak perfect. Ujungnya apa? Identity. Ujungnya apa? Identitas kita ternyata
belum sepenuhnya pulih. Yuk, bertobat sama-sama, saudara. Ya. Nah, saya bacakan ayat di sini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan gini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya berhenti di sini. Kalau kalimatnya Anda lanjutkan, oke. Tapi intinya saya mau berikan gini. Allah adalah kasih. Amin. Artinya apa? Di dalam Allah harusnya tidak ada ketakutan. Ketakutan itu dekat dengan hukuman. Oke. Jadi gimana Gus supaya kita tidak punya ketakutan yang berlebihan? Tinggal di dalam kasih Allah. Supaya apa? Kita mengalami kasih Bapa, kita mengalami pemulihan identitas kita, kita lagi nggak worry, kita lagi nggak takut, nggak khawatir soal masalah apa? Orang lain yang menilai kita macam-macam. Yang penting apa? Ketika kita sudah memberikan yang terbaik, that's it. Dan tulus hati, sudah cukup. Orang mau bilang, hasilnya Agus masih kayak gini, kalau khotbah masih belepotan segala macam. Terima aja dulu. Namanya juga apa? Belajar. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa ada kegagalan. Tidak akan terjadi sesuatu pencapaian kalau Anda tidak naik ke dalam satu step gagal. Kalau Anda sudah kenal gagal, ya, Anda akan jauh dari gagal itu sendiri. Karena Anda tahu kelemahannya di mana dan Anda tutup dengan sesuatu yang sempurna. Tapi kalau Anda tidak berdamai dengan kegagalan, Anda terus menjauhi kegagalan, Anda akan dikejar kegagalan. Itu menjadi musuh, menjadi momok. Salaman yuk sama kegagalan. Ya, bro, gagal deh. Ya udah, belajar. Buat saya pribadi gini, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, kalau khotbah ini sudah ditayangkan di YouTube, saya akan cek saya kurangnya di mana, saya masih lemahnya di mana. Dan ketika saya dapati, ya kok masih kayak gini sih nyampeinnya, saya harus terima. Kenapa? It's me, itulah saya. Masih ada waktu untuk mengimprovisasi, masih ada waktu untuk belajar lagi supaya apa? Jadi lebih baik. Amin, saudara? Yuk, mulai yuk. Jangan pernah takut gagal. Tapi jadikan kegagalan sebagai batu lompatan untuk Anda menjadi lebih baik. Nah, kita akan proses landing. Di dalam Yesaya 6 ayat 7-9 dikatakan begini ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sering sekali ketika kita mau menjawab panggilan Tuhan, ya, kita masih merasa diri kita banyak kekurangan dan kelemahan, kita masih banyak pergumulan hidup, kita masih self-centered yang tadi saya ceritakan, atau bahkan kita memang nggak mau keluar dari kolam atau akuarium tadi, atau kita takut gagal. Tapi firman ini bilang apa? Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini bicara soal masalah apa, saudara? Kita itu sudah ditahirkan, kita itu sudah ditebus, kita itu sudah dipulihkan. Alasannya apa lagi untuk kita menolak? Coba kalau kita merenung, saudara, kadang-kadang kita itu bingung loh, sebenarnya kita itu maunya apa sih sama Tuhan, bener gak sih? Butuh keselamatan, Tuhan udah kasih. Bahkan dengan darahnya yang mahal, kita sudah terima itu. Janji-janji Tuhan, semua sudah diberikan kepada kita. Dan janjinya iya dan amin, dia selalu setia walaupun kita lagi gak setia, saudara. Giliran kita disuruh sama Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan agendanya. Tuhan, aku ini siapa sih? Tuhan, aku ini gak sanggup. Tuhan, aku ini malu kalau ngomong. Tuhan, nanti kalau aku sharing, nanti orang itu akan ngomongin saya gimana-gimana nih Tuhan.
Bingung nggak sih sama diri kita, saudara? Maunya apa? Hidup bahagia, diberkati di dunia, dan masuk surga, gitu. Saya juga mau, tapi sayang itu sesat. Kehidupan kita yang akan datang, kita akan terima dari apa yang kita jalani hari-hari ini di muka bumi ini, saudara. Amin. Dan boleh apa? Bilang sama Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Bukan ini aku Tuhan, utuslah hambamu itu. No. Hari ini, kalau Anda mulai ditunjuk sama teman-temannya di persekutuan, di pemuridan, dimanapun di keluarga Anda berada, yuk Agus berdoa. Oke. Responnya beda dulu, yang penting. Setuju? Walaupun doanya gini, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan Yesus untuk makanan itu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Saya bilang, hei, siapa yang melarang doa itu? Kita kadang-kadang menolak kesempatan untuk berdoa. Karena apa? Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain atau hamba Tuhan lain yang doanya, doanya lengkap banget, panjang kali lebar kali tinggi. Ujung-ujungnya apa, saudara? Ambisi. Enggak, nanti kalau aku doa aku dinilai orang, aku nggak sebaik dia. Alasannya itu lagi. Tapi itu dulu, amin. Hari ini kita responi beda. Dengan apa? Ya, iya aja dulu. Sama sih. Ini bukan sebuah kalimat yang begitu saja, saudara. Tapi ada ayatnya. Kalau di Retnas kemarin memang saya sampaikan gitu aja, tapi sebenarnya saya ambil dari ayat ini, Injil Markus 6 ayat 7-9. Saya bacakan dengan cepat. Ia memanggil 12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa di dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Kalau Anda disuruh Tuhan kayak gini hari ini, saudara, kira-kira sanggup nggak? Saya akan mikir 10 kali lipat. Gus, jalan ke sana. Jalan ke Alor. Halo teman-teman Alor. Saya disuruh Tuhan ke sana kemarin itu, saya buka Tokopedia, saudara. Untuk apa? Apa yang dibutuhin di sana ya? Kipas angin, kaos, dry fit, apalagi. Itu saya. Jadi kalau saudara dan bapak ibu semua, kalau dikasih satu tantangan, walaupun Anda merasa nggak sanggup, Anda merasa nggak bisa, dan Anda bertanya, aduh nanti gimana? Pokoknya iya aja dulu. Kenapa? Ketika Anda melangkah, ketika Anda meresponi panggilan Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi saudara semua. Amin. Semua orang termasuk di Alkitab, saudara, dituliskan nggak ada satupun ketika dipanggil Tuhan untuk melakukan agendanya, dia langsung siap. Oke Tuhan, aku siap. Tidak ada selain Tuhan Yesus. Semua kan bilang, Tuhan aku ini siapa? Aku ini orang yang petah lidah. Tuhan aku ini siapa? Aku punya latar belakang yang buruk Tuhan. Tuhan aku ini siapa? Aku ini siapa? Siapakah aku ini? Kamu anak Allah. Amin. Iya aja dulu. Mulailah dengan apa? Oke Tuhan, kalau aku melakukan ini, iya aja dulu deh Tuhan buat Engkau Tuhan. Karena Tuhan akan melengkapi kita, saudara. Amin. Yuk, kita akhiri dengan doa. Dan saya berdoa buat saudara semuanya. Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Lepaskan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami dari setiap zona nyaman kami. Lepaskan kami dari kesesatan kami berpikir. Lepaskan kami dari setiap standar hidup yang merasa diri kami yang paling benar, merasa diri cara kami yang paling tepat. Lepaskan kami dari cara pandang yang terkurung. Kami berputar-putar dengan
harusnya gini, harusnya gitu. Kok nggak kayak dulu sih? Dan lain sebagainya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang bekerja untuk masa depan. Engkau terus bertumbuh, buat kami bertumbuh, buat kami mengenal sesuatu yang baru, supaya kami nggak terjebak di dalam kenyamanan akan cara-cara yang lama yang kami anggap itu paling benar, paling sempurna. Karena sesuatu kesempurnaan itu akan progresif. Dan kami akan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Dan ini adalah deklarasi kami. Tuhan, ini kami, utuslah kami untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, ini kami, utuslah kami untuk agenda-Mu. Tuhan, ini kami, perlengkapi kami dengan hati-Mu. Dan setiap pergumulan yang terjadi hari ini, Tuhan, kami mau rubah cara pandang kami untuk melihat Engkau sebagai pribadi Tuhan yang betul-betul hidup. Karena kami tahu, kami percaya, ketika kami ketemu dengan Engkau, kami ketemu dengan solusi. Ketika kami ketemu dengan Engkau Tuhan, kami ketemu dengan kesembuhan. Ketika kami ketemu dengan Engkau Tuhan, kami akan ketemu pemulihan. Ketika kami ketemu dengan Engkau Tuhan, kami ketemu dengan berkat-berkat-Mu. Thank you Tuhan Yesus, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sama seperti persis di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless.